agresif seperti ini ya, itu tandanya bagus buat layang-layang ya. Jadi ke Sendaren itu juga cukup lumayan ada suara ya ke Sendaren ya. Kalau layangannya diam itu enggak, ini ke Sendaren kurang bagus ke Sendaren, makanya layangan harus seperti ini ya. Oh, nanti muter ke sini, nanti muter lagi ke sono, mungkin itu terlalu ke atas ya. Dan ini sih menurut saya udah cukup pas sih, soalnya muternya ke sini ke sana tuh, muternya kan beda-beda kan muternya. Kalau kayak gini itu udah pas banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita yaitu di channel Cerita Vlogku, dan hari ini saya akan membagikan tutorial buat teman-teman ya yang sering banyak yang bertanya gitu ya. Karena banyak yang bertanya jadi saya bikin ya tutorialnya. Karena kebanyakan yang bertanya itu, Bang, gimana sih cara bikin sendarennya? Saya punya layangan semeter 50, kalau enggak semeter 30 ya. Itu bikin sendarennya harus lebih apa samain sama layangannya? Oke, akan kita bahas ya di video ini. Nah, ini kebetulan saya juga punya ya yang semeter 30 cm ya, yaitu pegon ceper. Nah, kebetulan ini udah peruh ya. Nah, ini sendarennya sudah peruh, jadi bunyinya sudah enggak bagus lagi. Bunyinya sudah enggak bagus lagi. Sekarang mau saya ganti. Kenapa kok bisa peruh gitu ya? Sebaiknya buat teman-teman ya yang punya layangan ya, sebaiknya kalau layangan sudah habis diterbangkan, kalau mau ditaruh di rumah, utamakan ini dilepas ya, dua ya, dilepas pitanya seperti ini, satu aja. Nah, seperti ini, biar nanti enggak seperti ini nih, enggak perlu seperti ini. Nah, bambunya jadi tidak perlu seperti ini. Ini kan sudah perlu ya, sudah belok sendiri, dia sudah belok sendiri, sudah perlu, berarti tandanya minta diganti lagi. Nah, sekarang mau saya bikin lagi nih. Saya mau bikin sendaren itu tidak pakai bambu yang atau petung atau gombong atau yang lainnya ya, soalnya saya di sini sering menggunakan bambu yang biasa buat dibikin bangunan ya, banyak di materialnya. Karena di sini bambunya cukup sulit juga, jadi di kampung kita itu sudah kebiasaan pakai bambu biasa saja gitu ya. Nah, seperti ini ya bambunya ya. Yang penting bambu harus tua gitu ya. Nah, sudah tua kayak gini nih. Ya, nanti kita lanjut cara pembikinannya dulu. Kita ukur dulu, samain sama yang ini. Terus langsung kita tes. Pita ya, pita ini aja dulu ya. Soalnya kalau pembuatan pita kan udah ada di video sebelumnya ya. Tinggal klik aja di profil, nanti tinggal cari di video ya. Di situ ada cara pembuatan sendaren ya. Nah, utamakan kalau habis nerbangin itu dibuka pitanya ya teman-teman. Nah, biar enggak seperti ini ya, peruh. Ini namanya kalau di kampung kita itu peruh kayak gini nih. Jadi dia nggak bisa lurus lagi. Kemarin saya lupa nih, waktu saya nerbangin tuh nyampe malam, dan malamnya itu hujan. Nah, malamnya itu hujan, jadi nggak kita ambil ya, itu sampai 2 hari itu baru kita ambil. Jadi seperti ini. Terus udah kita ambil, kita lupa juga untuk ngelepasin ya, karena kemarin sibuk juga ya, jadi lupa untuk ngelepasin ya, akhirnya kayak gini. Nah, jadi bunyinya nggak bagus lagi gitu, jelek. Makanya kita mau ganti dulu. Nah, buat teman-teman ya, saran saya kalau mau bikin sendaren itu nggak usah bambu yang tebal gitu ya. Memang bagus bambu yang tebal gitu ya, nggak cepat kayak gini. Cuman kalau sulit, saya usahakan mending pakai bambu biasa aja gitu ya cara bikinnya. Buat teman-teman juga, Bang, gimana kalau yang ukuran 1,5 meter samain atau enggak? Nah, menurut saya mending kalau biasa di kampung kita itu disamain ya, antara sayap sama sendaren. Bambu sendaren ini saya samain gitu ya, sama-sama. Tapi bisa juga dilebihin juga bisa, itu terserah teman-teman ya. Tapi menurut saya bagusan, suaranya bagusan disamain gitu ya. Kalau yang 2 meter ya saya juga pakai yang 2 meter sendarennya. Yang layangannya 2 meter saya pakai sendaren 2 meter. Layangan 3 meter saya pakai sendarennya 3 meter. Saya sudah biasa itu bikin sendaren disamain sama sayap. Nah, menurut saya bagusan disamain ya.
jadi kelihatan itu agak bagus lah kalau di atas, nggak terlalu kepanjangan sinarin juga gitu ya. Dan juga kalau naruh kan di rumah kan susah juga gitu ya, harus di luar, nggak bisa di dalam soalnya kan sinarnya panjang gitu ya. Nah, kalau disamain kan enak juga gitu, tinggal taruh saja di tembok udah kan, cuman lepasin kita aja gitu kan. Oke, jangan kemana, kita lanjut cara pembuatannya ya. Nah, tonton terus, jangan kemana-mana, jangan skip biar kalian paham ya. Dan jangan lupa juga untuk diklik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa like, komen ya di bawah. Kalau ada pertanyaan yang lainnya buat teman-teman, tinggal komen aja di bawah, nanti siapa tahu kita kasih lagi penjelasannya. Takutnya ada kata-kata yang salah gitu ya dari saya ya, saya mohon dimaafkan gitu ya. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian, siapa tahu video ini bermanfaat ya buat penghobi layangan gitu ya, seperti kita ya. Udah, kita lanjut pembuatannya dulu. Kita mau potong dulu bambu ininya. Oke teman-teman, dan sekarang saya sudah bikin bambu sindarannya ya. Nah, yang ini yang tadi ya, yang agak melengkung tuh, dan ini tadi yang pemikiran baru ya tuh. Beda kan dari lengkungannya aja beda. Kalau ini kan kesini lengkungnya nggak ke itu ya, tapi ke daging. Kalau ini kan nggak ke daging ya tuh. Nah, usahakan cara bikinnya seperti ini. Nah, seperti ponta ya, kalau dari bahasa Sunda itu seperti ponta seperti ini. Dari tengah itu besar, tapi ke ujung semakin kecil nah, sampai ke pentungan ini ya. Nah, dari tengah ya sampai ke ujung makin kecil aja, jadi biar ke sini nih. Misalkan cara bikin seperti ini biar suara senarnya lebih mantap, lebih tarik ya, lebih kencang. Dan kalau mau racing itu lebih bagus ya. Dan di sini saya menggunakan senaren yang kita racing ya, yang racing nih. Gimana nanti kelanjutannya cara suaranya, pasti teman-teman juga penasaran cara suaranya kayak gimana ya. Jadi nggak usah egois lah ya, nggak usah egois harus bambu tebal terus, nggak usah. Jadi tuh bambu biasa saja juga bisa ya. Pasti teman-teman juga penasaran suaranya kayak gimana dari bambu biasa ya, kayak bambu bangunan kayak gitu, material juga banyak ya. Mungkin teman-teman juga penasaran, wah seperti apa sih suaranya gitu ya. Nah, buat biar nggak kayak gini sih, itu tergantung kita ya, biar nggak keruh kayak gini itu tergantung kita. Nanti kalau habis nerbangin, kalau mau taruh di rumah, yang seperti saya tadi katakan, yaitu dilepas pitanya ya, jangan dipasang terus pitanya, biar nggak seperti ini, nggak kejadian seperti ini. Kalau biasa dilepas nggak perlu ya, nggak terlalu seperti ini, suara tetap masih bagus biarpun udah berbulan-bulan. Nah, berhubung ini saya bikin sendaran ini dari waktu panen padi ya, sekarang udah mau panen lagi tuh, bisa dilihat teman-teman tuh mau panen lagi, sudah pada merah ujungnya. Dan kemarin juga bulan-bulan kemarin kenapa nggak bikin konten, karena lagi musim hujan juga ya, jadi kita nggak sempat buat konten. Nah, sekarang kalau musim hujan itu kan angin kan nggak ini ya, nggak seperti kayak biasanya gitu ya anginnya, kadang-kadang ada kadang-kadang enggak kalau habis hujan. Tapi kalau angin dari mendung itu besar tuh, cuman nggak lama ya, paling sekitar 2 jam. Nah, kalau sekarang nih kayaknya angin udah mulai besar lagi tuh, kayaknya angin sudah mulai besar lagi. Nah, pada goyang-goyang, mantap nih buat tesan kita nih, buat ngetes layang-layang nih, buat ngetes sendaran nih, kayaknya cukup mantap. Oke, gimana hasilnya, suaranya, kita langsung let's go. Ngambil layangannya dulu, langsung kita tes terbang dan tes suara. Oke. Oh, lebih mantap tuh. Oke, jangan kemana-mana dulu, kita mau ngambil layangan, langsung kita pentang benang, langsung kita tes suaranya kayak gimana di atas ya. Oke, kalau ya buat teman-teman yang cara buat tutorial sendarannya, cara pasang pitanya, cara buat pitanya gimana, udah ada videonya ya.
tinggal kalian lihat aja di profil langsung ke video saya ya, itu di channel cerita vlogku. Silahkan kalian cari di situ sudah ada ya. Oke, jangan kemana-mana dulu, jangan di skip dulu, kita lihat suaranya, kita dengar suaranya sama layangannya kayak gimana gitu ya. Oke teman-teman, dan saya udah bawa layangannya seperti itu, pegon ceper ya. Oke, tadi kita udah pasang tali kitanya, kita langsung tes dulu ya di bawah. Tes dulu di bawah, suaranya kayak gimana. Udah keren. Sekarang kita pasang dulu. Ini suara udah racing ya, udah racing banget nih. Sekarang kita pasang, kita timbang dulu nih, gimana letak tengah-tengahnya, isi tengah-tengah gimana gitu ya, biar nanti nggak terlalu miring-miring. Kayaknya di sini nih. Langsung kita pasang. Bisa lagi dong. Aduh. Soalnya ini senarai baru, jadi kita harus timbang-timbang dulu. Kita tahu nih ada perubahan kan nih. Biasanya kalau senarian baru itu ada perubahan, biarpun nggak banyak ya, sedikit perubahannya pasti ada perubahan. Baru kita ikat dari sini biar nggak robah-robah. Kita ikat dulu biar nggak robah nanti di atas. Kalau sudah kita timbang dulu, isi anginnya cukup lumayan. Ya udah segini ya. Udah langsung kita OTW ke tempat benang dulu. Kita ambil. Udah jam asar. Oke, kita langsung tes. Baru asarnya di sini. Cocoknya angin udah gede banget anginnya. Langsung kita tes aja gimana suaranya. Dan kita juga nggak tahu nih ya terbangnya kayak gimana nih, soalnya kan ini kendaraan baru nih, pasti ada perubahan ya. Kalau kendaraan baru ya biasanya sering robah gitu kalau kendaraan baru. Langsung aja kita tes, siapa tahu nggak ada ya, nggak ada kendala. Oh ini udah mantap. Kita pasang dulu, kita ikat dulu di sini. Itu udah lama nih baru nerbangin layangan lagi nih, soalnya udah mau panen juga nih, panen lagi. Oke, kita langsung gas drive, siapa tahu nggak ada perubahan ya sama sekali. Nah, soalnya nggak ada orang ya tuh, nggak ada orang sama sekali. Kita nerbangin sendiri di sini. Caranya mudah seperti ini, tangan kanan di bawah, tangan kiri pegang tali ganjinya kayak ini. Kita tes saja, kita tes terbang. Nah, angin di bawah masih ngacak kayaknya anginnya, tapi nggak tahu kalau di atas. Langsung kita nunggu angin dulu nih, nunggu angin dulu baru kita let's go terbangkan ya. Yang ini angin tadi besar banget angin, tapi sekarang kok langsung kita terbangkan. Kayaknya anginnya agak sedikit beda ya angin aja. Biasanya kita ke sana nah, arah angin itu biasanya ke sana, tapi kalau ini ke sini agak sedikit beda, tapi nggak apa-apa lah, sebenarnya normal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Udah ada nih, let's go. Nah, terbang. Nah seperti itu. Nah seperti itulah suaranya. Ya teman-teman, seperti itu.
udah cukup lumayan lah. Udah cukup lumayan sih. Buat sendarannya cukup enak ya, ini racing banget. Buat teman-teman silahkan ya, siapa tahu bermanfaat, silahkan untuk dicoba ya. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa juga tadi share ke teman-teman kalian agar siapa tahu video ini bermanfaat ya, kalau satu hobi gitu ya. Terima kasih, dan jangan lupa dukung ya untuk channel ini ya. Tandanya kalau agresif seperti ini ya, itu tandanya bagus buat layang-layang ya. Jadi ke Sendaren itu juga cukup lumayan ada suara ya ke Sendaren ya. Kalau layangannya diam itu enggak, ini ke Sendaren kurang bagus ke Sendaren, makanya layangan harus seperti ini ya. Nanti muter ke sini, nanti muter lagi ke sono, mungkin itu terlalu ke atas ya. Dan ini sih menurut saya udah cukup pas sih, soalnya muternya ke sini ke sana tuh, muternya kan beda-beda kan muternya. Kalau kayak gini itu udah pas banget. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.